Perkenalkan, nama saya Nika Rahma Junita Putri dengan NIM 19 dari kelas P Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 buah materi, yaitu diantaranya perusahaan asuransi, anjak piutang, modal ventura, dan juga dana pensiun. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu perusahaan asuransi. Pengertian dari perusahaan asuransi yaitu di Indonesia, pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi adalah asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak pertanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Yang kedua, ada jenis-jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi yang berkembang di Indonesia dewasa ini, jika dilihat dari berbagai segi, ada dua segi, yaitu yang pertama, dilihat dari segi fungsinya, di mana di segi fungsinya ini ada asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan juga reasuransi. Dan yang kedua, dilihat dari milik pemerintah, di mana di milik pemerintah ini bisa kita jabarkan menjadi asuransi milik pemerintah, asuransi milik swasta nasional, asuransi milik perusahaan asing, dan juga asuransi milik campuran. Yang ketiga ada keuntungan asuransi. Keuntungan dari asuransi untuk masing-masing pihak adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi perusahaan asuransi. Keuntungan bagi perusahaan asuransi yaitu dari premi yang diberikan ke nasabah, keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain, keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga. Keuntungan bagi nasabah yaitu memberikan rasa aman, merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali, terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan, memperoleh penghasilan di mana yang akan datang, memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Dan yang keempat ada jenis-jenis resiko. Jenis-jenis resiko yang ada yaitu yang pertama ada resiko murni, yang kedua resiko spekulatif, yang ketiga ada resiko individu. Di resiko individu ini terdapat resiko pribadi, resiko harta, dan juga resiko tanggung gugat. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu anjak piutang. Pengertian anjak piutang yaitu aktivitas pengalihan atau pembelian piutang dari satu pihak ke pihak lainnya, termasuk urusan penagihan, pengingat, sampai penerimaan pembayaran dari debitur. Menurut OJK, pengertian anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan jangka pendek dari pihak ketiga untuk penjual piutang atau klien, agar segera menerima pencairan dana yang pernah dipinjamkannya. Di dunia bisnis, istilah lain dari anjak piutang yaitu factoring. Yang kedua, ada dasar hukum anjak piutang. Di Indonesia, anjak piutang adalah aktivitas keuangan yang dilindungi hukum perdata. Dasar hukum anjak piutang mengacu pada keputusan Presiden Kepres nomor 61 tahun 1988 pasal 2 yang meresmikan anjak piutang atau factoring sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan. Pasal tersebut kemudian diperkuat dasar hukum anjak piutang lainnya, yaitu Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251-KMK.031-1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Selain dua peraturan tersebut, terdapat beberapa dasar hukum anjak piutang lainnya, yaitu yang pertama ada pasal 6 huruf dalam kurung 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang kedua ada Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 81 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan.
Kemudian ada Keputusan Menteri Keuangan nomor 468/KMK.017/1995 tentang penentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Selanjutnya ada Peraturan Presiden atau PP nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Baik, selanjutnya masuk ke manfaat anjak piutang. Bagi perusahaan, dengan perputaran bisnis cepat, anjak piutang adalah fasilitas pembayaran yang sangat bermanfaat. Manfaat anjak piutang yaitu diantaranya, yang pertama ada memperlancar arus kas perusahaan. Manfaat pertama ini, perjanjian anjak piutang adalah memperlancar arus kas perusahaan baik secara nyata atau di atas laporan neraca. Jika memakai jasa factoring, perusahaan anjak piutang akan membeli seluruh invoice piutang Anda. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan pembayaran hutang lebih cepat dari debitur. Yang kedua, yaitu memindahkan risiko kepada pihak anjak piutang. Piutang merupakan salah satu jenis aset lancar yang bisa berubah jadi tak lancar jika penagihannya macet. Saat hal itu terjadi, arus kas perusahaan bisa tersendat sehingga operasional pun terhambat. Anjak piutang adalah salah satu solusi guna menghindar kejadian tersebut. Dalam proses perjanjian anjak piutang, Anda akan memindahkan risiko gagal tagih ini kepada perusahaan anjak piutang pilihan Anda. Manfaat yang ketiga yaitu mempercepat proses produksi. Manfaat ketiga anjak piutang adalah proses produksi semakin cepat. Dengan terbayarnya piutang oleh perusahaan factoring, maka jumlah kas real Anda akan makin besar. Kas ini dapat Anda manfaatkan untuk menambah kapasitas produksi perusahaan. Selanjutnya manfaat lainnya mengalihkan tugas penagihan. Selain resiko kredit macet, kadangkala perusahaan tidak punya waktu melakukan penagihan piutang. Dengan melakukan jasa perusahaan anjak piutang, Anda tidak perlu lagi disulitkan dengan proses penagihannya, sebab tugas tersebut sudah dialihkan ke jasa factoring pilihan Anda. Selanjutnya ada jenis-jenis anjak piutang. Jenis-jenis anjak piutang diantaranya yaitu yang pertama ada full service factoring, yang kedua ada resource factoring, yang ketiga ada bulk factoring, yang keempat ada maturity factoring, yang kelima ada agency factoring, yang keenam ada invoice discounting factoring, dan yang terakhir ada undisclosed factoring. Selanjutnya ada metode perhitungan biaya anjak piutang. Terdapat beberapa metode umum yang digunakan jasa factoring untuk menghitung biaya pengajuan anjak piutang, diantaranya yaitu yang pertama ada service fee. Jika perusahaan anjak piutang pilihan Anda memakai metode ini, maka Anda perlu memberikan pembayaran rutin atas jasa factoring. Sebagai contoh, Anda memakai jasa berbentuk agensi factoring. Setiap beberapa periode tertentu Anda wajib memberikan service fee pada perusahaan factoring yang jasanya Anda gunakan. Yang kedua ada di discount charge. Perhitungan biaya perjanjian anjak piutang kedua menggunakan metode discount charge atau pemotongan faktur. Jika jasa factoring Anda menetap metode discount charge, maka Anda akan menerima pembayaran piutang setelah dikurangi oleh jasa factoring. Sebagai contoh, Anda melakukan penagihan piutang sebesar 100 juta melalui jasa factoring. Berdasarkan perjanjian, Anda piutang di awal, jasa factoring akan menerima diskon charge sebesar 10% dari total nominal faktur. Dengan demikian, jasa factoring Anda akan menerima 10 juta dalam total piutang. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu modal ventura. Dimulai dari pengertian modal ventura.
Modal ventura atau venture capital adalah badan usaha yang melakukan investasi dalam bentuk usaha pembiayaan modal untuk suatu perusahaan swasta sebagai rekan atau mitra bisnis yang menerima bantuan pendanaan untuk jangka waktu tertentu. Modal ventura umumnya diberikan kepada perusahaan startup atau perusahaan rintisan. Biasanya investasi modal ventura diberikan dalam bentuk uang tunai yang nantinya akan ditukar dengan sejumlah saham di perusahaan mitra bisnis. Modal ventura merupakan investasi beresiko tinggi namun memiliki investasi pengembalian yang juga tinggi. Sebagian besar dana yang didapatkan untuk modal ventura berasal dari investor, bank investasi, dan lembaga keuangan yang melakukan penggalangan dana untuk tujuan investasi ini. Selanjutnya ada jenis pembiayaan modal ventura. Yang pertama ada equity financing, di mana equity financing ini adalah perusahaan modal ventura mengambil bagian dari total saham yang dimiliki perusahaan mitra bisnis. Jenis yang kedua yaitu semi equity financing, di mana perusahaan modal ventura membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan mitra bisnis. Yang ketiga ada membangun bisnis baru. Perusahaan modal ventura bekerja sama dengan perusahaan mitra dalam membangun bisnis yang baru. Dan yang terakhir ada bagi hasil. Kedua belah pihak mendapatkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh bisnis. Selanjutnya ada manfaat modal ventura. Manfaat dari modal ventura ini yang pertama adalah meningkatkan kegiatan dan potensi usaha, di mana suatu perusahaan yang diberikan pendanaan akan menjadikan investor bukan lagi sebagai pihak pelanggan saja, tapi juga sebagai partner bisnisnya. Investor akan berperan menjadi rekan bisnis yang bersedia membantu dalam berbagai hal, seperti mengembangkan ide, inovasi, atau hal lain yang mampu membuat bisnis menjadi lebih besar. Untuk itu, bila pihak investor ikut adil dalam mengembangkan ide dan kegiatan perusahaan, maka kegiatan dan juga potensi bisnis akan semakin meningkat. Selanjutnya ada pemasaran produk lebih efisien. Perusahaan startup ataupun UMKM umumnya mempunyai strategi pemasaran yang belum maksimal karena mereka mengalami keterbatasan dana. Nah, dengan memperoleh modal ventura, maka kredibilitas perusahaan akan terus meningkat dan perusahaan juga dapat mendapatkan citra yang baik, sehingga nantinya akan berdampak pada pemasaran produk, barang, atau jasa yang lebih optimal. Lalu ada likuiditas meningkat. Modal pendanaan yang diberikan tidak membuat perusahaan diwajibkan harus membayar bunga ataupun angsuran utang. Hal ini akan membuat bertambahnya modal dan akan bisa digunakan secara langsung. Dengan begitu, likuiditas perusahaan pun akan semakin meningkat. Selanjutnya ada rentabilitas membaik. Perusahaan yang memperoleh dana bantuan tidak hanya dibantu secara finansial juga, namun juga akan dibantu dalam hal manajemen. Untuk itu, perusahaan bisa meminimalisir biaya produk dan juga perusahaan sehingga rentabilitas perusahaan akan meningkat. Dan yang keempat ada cara mendapatkan perhatian pemodal ventura. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan oleh para pebisnis agar usahanya bisa mendapatkan perhatian perusahaan modal ventura supaya bisnisnya bisa memperoleh suntikan dana. Adapun beberapa cara untuk mendapatkan perhatian pemodal ventura yaitu dengan datang ke pameran UKM, selanjutnya dengan mengajukan rencana bisnis, dengan uji kelayakan dan juga tanda tangan perjanjian. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu dana pensiun. Yang pertama, pengertian dana pensiun. Berdasarkan yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dana pensiun adalah sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta ditambah penyisihan penghasilan perusahaan, serta para peserta memiliki hak mendapatkan
bagian keuntungan itu setelah pensiun. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, pengertian dana tersebut adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program dengan janji manfaat pensiun. Sehingga dari kedua pengertian tersebut, dana pensiun dapat diartikan dikumpulkan oleh lembaga tertentu dengan menggunakan iuran pekerja untuk diberikan kembali kepada pekerja pada saat masa pensiun. Selanjutnya yang kedua ada fungsi dana pensiun. Fungsi dana pensiun terbagi berdasarkan 3 hal, yaitu fungsi bagi perusahaan, bagi karyawan, dan juga bagi penyelenggara program dana hari tua. Berikut saya akan jelaskan mengenai fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama yaitu bagi perusahaan, di mana di fungsi bagi perusahaan ini dapat memberikan penghargaan kepada setiap karyawan karena telah memberikan pengabdian terhadap perusahaan. Yang kedua, menciptakan rasa aman untuk karyawan agar mampu menurunkan tingkat karyawan yang berhenti bekerja. Yang ketiga, meningkatkan citra sebuah perusahaan ketika menjalankan bisnis. Dan yang terakhir ada meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga produktivitas perusahaan juga meningkat. Nah, fungsi yang kedua yaitu bagi karyawan, di mana hari tua yang umumnya sulit untuk melanjutkan kerja dan meraih pendapatan bisa tergantikan oleh dana hari tua yang sudah dikumpulkan sejak lama. Rasa aman bisa terjaga dan motivasi kerja saat masa muda bisa terus dipertahankan. Dan yang kedua, jika penerimaan dana ini meninggal, dana tersebut bisa diwariskan pada keluarga yang masih hidup, sehingga rasa aman juga didapatkan oleh keluarga penerima. Selanjutnya, bagi penyelenggara program, di mana di penyelenggara program ini memiliki kesempatan untuk mengelola dana agar menghasilkan keuntungan, sebab iuran dana hari tua dapat digolongkan ke dalam investasi. Selanjutnya, mendukung program pemerintah dalam mengadakan dana hari tua. Dan yang terakhir, sebagai aktivitas bakti sosial kepada peserta iuran dana tersebut. Dan yang ketiga ada produk dana pensiun. Produk dana pensiun di Indonesia biasanya terbagi menjadi 2 program, diantaranya yaitu program pensiun manfaat pasti atau PPMP, dan yang kedua ada program pensiun iuran pasti atau PPIP. Yang pertama, program pensiun manfaat pasti atau PPMP berdasarkan manfaat dari produk ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Setiap iurannya dibebankan pada pemotongan gaji karyawan. Di samping itu, produk atau program ini juga ditentukan berdasarkan masa kerja serta jumlah penghasilan karyawan. Selanjutnya, PPIP atau program pensiun iuran pasti berdasarkan manfaat dari produk ini ditetapkan dari hasil pengembangan kekayaan. Iuran dibebankan pada karyawan dan perusahaan secara umum. Dana ditentukan oleh money purchase plan, saving plan, serta profit sharing. Selanjutnya ada jenis dana pensiun. Di jenis dana pensiun ini secara umum terbagi menjadi 3 jenis, diantaranya yaitu yang pertama ada pemberi kerja. Jenis yang pertama adalah dana yang dibuat oleh individu atau sebuah badan yang memperkerjakan karyawan. Individu atau badan tersebut berlaku sebagai pendiri dan menyelenggarakan program dana hari tua tersebut untuk seluruh karyawan. Iuran bersifat pasti dan pemberian hasil pengumpulan dana kepada karyawan adalah kewajiban pemberi kerja. Yang kedua yaitu lembaga asuransi kesehatan, di mana di jenis berikut adalah dana yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi jiwa untuk perorangan, baik untuk karyawan kantor maupun pekerja independen, dan terpisah dengan dana hari tua dari pemberi kerja. Dan jenis yang terakhir yaitu lembaga keuangan. Jenis yang terakhir dana yang dibuat oleh lembaga keuangan seperti bank, sehingga iurannya bersifat pasti dan hanya dibebankan pada pemberi kerja, serta besarnya berdasarkan pada keuntungan pemberi kerja.
Dan yang terakhir ada contoh perhitungan dana pensiun. Jika hendak menghitung seberapa dana yang diperlukan, maka Anda perlu memperkirakan kapan Anda memutuskan untuk pensiun. Berdasarkan data Bank Dunia, rata-rata usia harapan hidup di Indonesia adalah 71 tahun. Secara umum, orang di Indonesia akan pensiun pada umur atau usia 60 tahun. Maka ada 11 tahun yang perlu Anda siapkan sebagai simpanan selama pensiun. Sebagai contoh perhitungan dana pensiun, diketahui gaya hidup Anda menuntut biaya sebesar 7 juta per bulan. Maka 7 juta dikali 12 bulan dikali 11 tahun. Maka hasilnya yaitu 924 juta. Sehingga agar bisa hidup di 11 tahun masa pensiun, setidaknya Anda perlu mengumpulkan dana sebesar 924 juta yang bisa Anda kumpulkan dalam waktu yang lama. Perlu diingat bahwa contoh yang tertulis di atas belum termasuk inflasi yang mungkin terjadi di masa mendatang. Baik, sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa!